Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, ya, dapat bertemu kembali walaupun dalam jaringan dalam kegiatan in-house training, pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program Sekolah Penggerak sasaran B tahap 3 tahun 2021 yang telah dilakukan pada tanggal 21 sampai 31 Juli nanti. Baik, tak lupa kita sampaikan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Berikutnya saya sebutkan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan in-house training hari ini. Yang pertama yaitu motivasi atau ice breaking yang akan disampaikan oleh Bu Yulia. Kemudian langsung masuk ke inti. Nanti materi akan disampaikan oleh Pak Bagus dan kemudian doa yang akan dibawakan oleh Ibu Indah dan yang terakhir penutup. Kita langsung beranjak ke cara selanjutnya yaitu ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Yulia. Kepada Bu Yulia dipersilahkan. Terima kasih Ibu Eka yang sudah memberikan waktunya untuk saya memimpin icebreaker dalam kesempatan IHT kali ini ya Bapak Ibu. Saya mau cek ombak dulu nih buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta IHT pada kesempatan kali ini. Siapa tahu semangatnya sudah melemah ya Bapak Ibu ya. Mari kita bangunkan lagi semangatnya dengan icebreaker. Bapak dan Ibu, saya harap semuanya sehat ya dan tetap semangat. Baik Bapak dan Ibu, ice breaking-nya gampang dan mudah. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat untuk pelatihan hari ini. Baik Pak dan Ibu, ketika saya bilang tepuk 1, Bapak dan Ibu maka menjawab prok, prok, prok. Kemudian ketika saya bilang tepuk 2, Bapak Ibu menjawab prok, prok, dor, sampai seperti ini tangannya. Kemudian ketika saya bilang tepuk 3, Bapak Ibu menjawab prok, prok, ha. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Bu Yulia kameranya. Oke, siap. Simulasi dulu, Bu. Simulasi dulu. Oke, baik. Ya. Tepuk 1, prok, 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 prok. Tepuk 2, prok, 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 dor. Tepuk 3, prok, 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 ha. Ya, untung pada kesempatan kali ini kita IHT-nya secara daring ya. Kalau misalkan tidak secara daring, kanan kirinya bisa ketika kita pingsan semuanya ya Bapak Ibu. Baik, seperti itu. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Bisa, siap. Baik. Ya, kita mulai sama-sama Bapak Ibu. Tepuk 2. Dor. Nah, ayo suaranya mana Bapak Ibu? Semangat. Ayo, semangat. Ayo, saya ulangi ya. Tepuk 3, prok, 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 prok. Tepuk 1, prok, 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 prok. Tepuk 2. Dor. Tepuk 3. Bisa saya lebih cepat lagi Bapak Ibu? Siap, bisa. Nah, Siap, siap ya Pak. Tepuk 1. Tepuk 2. Dor. Tepuk 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat terus ya. Mangga Bu Eka, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Eka. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yulia yang sudah memimpin ice breaking pagi ini. Semoga semakin semangat dan dapat menerima materi nanti yang disampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Bagus. Kepada Pak Bagus dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak, waalaikumsalam Bagaimana wabarakatuh. kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat Oke, Pak. selamat saya ucapkan terima kasih. pertama-tama sebelum masuk materi, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi salah satu contoh guru penggerak. Hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan materi, tentu materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah kita mempelajari beberapa hal hubungannya dengan salah satu potensi peserta didik untuk kita bisa lanjutkan menjadi salah satu contoh pembelajaran yang hubungannya dengan SNKPK. Nah, hari ini saya akan sebelum masuk ke materi ya, Bapak Ibu sudah tahu yang namanya RPP ya? Ya. Oke, sebelum masuk materi nih, RPP itu digunakan untuk apa sih Bapak Ibu mungkin? Silakan. Untuk rencana pembelajaran panduan ya. Panduan, oke. Navigasi Untuk ya, persiapan pedoman. pembelajaran. Persiapan pembelajaran, oke. Penting nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya boleh tanya. Sangat penting. Sangat penting. Nah, bila mana kita tidak mempersiapkan hal itu, apa yang terjadi? Bisa aja ngajar, cuma tidak beraturan. Oh, tidak beraturan ya. Pasti kita punya ya namanya dalam bentuk perencanaan itu ada yang mau kita ingin tuju atau dalam bentuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, Betul, hari ini tidak kita terkonsep seperti itu ya betul Pak sekali Bu Yulia, luar biasa. Nah, hari ini kita mau mendalami sebuah materi tentang hal itu hampir serupa dan fungsinya pun sama. Hanya saja mungkin ada beberapa fungsi yang kita lebih mudahkan dan lebih efektif dalam perencanaan pembelajaran ke depan. Oke, apakah itu kita lihat ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu sebelumnya, mungkin ada yang sudah belajar sebelumnya atau sudah cari tahu. Oke, kita lihat ya sebentar. Saya akan share linknya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Ya, baru muncul, siap. Bentar, saya besarkan. Oke, udah besar ya gambarnya ya? Sudah, Pak. Oke, nah kira-kira mau belajar apa kita hari ini? Sudah kelihatan langsung ya? Sudah. Alur tujuan pembelajaran. Oke, konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mengenal konsep itu sendiri, ini ada 3 kata yang kita akan harus kenal sampai mulai saat ini, yaitu adalah alur tujuan pembelajaran. Atau kita biasanya mengenal dengan ATP nanti ke depannya ya. Oke, kalau dulu namanya RPP, sekarang ATP. Nah, apa yang menjadi pembeda dan apa yang nanti menjadi proses Bapak Ibu untuk lebih menarik diri ke arah ATP ini. Mengapa demikian? Nanti kita pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di konsep alur tujuan pembelajaran, seperti tadi Bapak Ibu sudah tahu, seperti RPP itu dibentuk untuk sebuah perencanaan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mengenal agenda yang hari ini tentu tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, di konsep alur tujuan pembelajaran ini apa yang harus kita susun? Terus apakah menjadi kemudahan buat kita dalam pembelajaran dan bagaimana prosesnya nanti kita akan pelajari dengan gambaran yang umum. Oke. Nah, di sini kalau Bapak ketahui ada 2 langkah besar Bapak Ibu. Nah, 2 langkah besar ini untuk apa disusun? Untuk mengacu ke satu tujuan, yaitu apa? Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum? Capaian pembelajaran. Iya, capaian pembelajaran. Kalau di RPP itu apa Bu biasanya? Ibu kalau masuk ke yang harus kita jadikan poin
penting di RPP itu apa disebutnya? Kompetensi dasar. Iya betul, KD, kompetensi dasar. Bu Eka ya. Oke, bagus Bu Eka. Nah, di sini kita mengenalinya sebagai capaian pembelajaran. Pembedanya apa dengan KD itu sendiri? Nah, ada yang mungkin tahu? Beda. Mungkin sudah tahu gambarannya. Oke, ada yang sudah tahu apa itu capaian pembelajaran? Mungkin ada yang mau sharing dengan kita, silahkan. Capaian pembelajaran itu mungkin ini Pak, yang saya Ya, Pak Chandra, silahkan. sudah pelajari sedikit mungkin. Ya, berarti di dalamnya itu memuat fase-fase ya Pak. Fase A sampai fase F. Lalu juga ada elemen-elemen yang istilahnya berkesinambungan. Oke. Dan juga ada seperti guidelines untuk kompetensi yang seperti apa yang akan dicapai, mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Chandra. Oke, sudah cukup banyak tahu ya. Oke, perhatikan di slide yang tadi saya sudah sampaikan. Sebentar. Oke, di sini kalau teman-teman tahu bahwa capaian pembelajaran itu kan ada beberapa fase ya. Nah, apa yang membeda menjadi kenapa kok KD sekarang kenapa jadi CP, capaian pembelajaran? Kan kita sudah mengetahui ya dalam KD itu ada 3 hal yang menjadi faktor penentu penilaian. Ada yang sudah tahu mungkin apa saja itu 3 itu? Oke, saya kasih gambaran ya. Apa kira-kira? Ada? Udah pasti ada keterampilan ya. Oke, apalagi tuh? Silakan. Ada beberapa hal yang kita, jadi di capaian pembelajaran ini jadikan satu Bapak Ibu. Jadi dari mulai keterampilan, ya kan? Ya. Sikap termasuk sikap, ya. Betul, pengetahuan, ya. Pengetahuan, betul 3 hal itu. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Nah itu sekarang sudah dijadikan satu di dalam CP ini dan sudah dibagi menjadi beberapa fase. Nah, Bapak Ibu, fase ini nanti kita akan jelaskan lagi ya. Oke, apa yang dimaksud dengan fase ini? Nah, dalam fase ini beberapa pathways itu jalan pintas untuk menuju CP itu biasanya sudah diberikan pemerintah. Jadi Bapak Ibu kalau usah bingung nanti, aduh capaian pembelajarannya apa nih, nanti saya kurang paham, harus mulai dari mana dan bagaimana, itu udah ada gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah nggak mulai dari nol ya untuk capaian pembelajaran. Jadi tinggal nanti dikondisikan sekolah Bapak Ibu masuk kemana kemampuan peserta didiknya gitu ya. Nah, dalam capaian pembelajaran ini tentu nanti ada beberapa aspek yang kita harus ketahui untuk membuat capaian pembelajaran. Nah, supaya tidak menggarisbesarkan ke capaian pembelajaran, kita langsung masuk ya, apa yang menjadi penyusunan perangkat ajar. Nah, yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, kan kayak namanya alur berarti sudah tahu apa tuh alur? Plot, betul ya, arahan ya. Jadi harus tertata dengan baik ya. Jadi tidak boleh berantakan Bapak Ibu, misalkan pertama harus bagaimana dulu, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai kita mencapai tujuan pembelajaran yang kita maksud, begitu ya. Oke. Nah, setelah masuk ke penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, tentu kita mengembangkan modul ajar. Jadi sekarang namanya bukan RPP Bapak Ibu, namanya modul ajar, begitu ya. Oke. Nah, modul ajar inilah nanti yang menjadi tolak ukur. Mohon maaf, bukan tolak ukur ya, kita revisi. Ini adalah navigasi buat Bapak Ibu untuk menjadi rencana pembelajaran Bapak Ibu yang terarah gitu ya, dan terus menerus gitu. Jadi itu harus bisa berkelanjutan ya, gitu. Jadi nggak boleh, misalkan contoh, mohon maaf nih, kita pembelajaran di awal misalkan dari fase A terus langsung lompat ke fase C misalkan, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Agar apa? Agar maksimal gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu, silakan sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Atau lanjut? Lanjut. Oke. Nah, di berikutnya
Oke, sebentar. Oh, diulang lagi dari awal, mohon maaf. Oke, di berikutnya, nah sebelum lanjut, nah tadi kan nggak ada pertanyaan kan, nah sekarang saya akan memberikan, nah reminding nih, nah tadi capek pembelajaran apa sih? Coba silakan Bapak Ibu ada yang mau mungkin memberikan gambaran singkat, nah capek pembelajaran itu apa? Silakan, ayo, mangga. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba? Bu Enda, mau angkat tangan. Boleh saya Pak. Oke, silakan Bu Enda. Capaian pembelajaran yang saya tangkap yaitu sekumpulan kompetensi yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah guna untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan oleh peserta didik. Oke, bagus Bu Gimana, Enda, luar biasa. Oke, sempurna. Oke, nah mungkin dari teman ada yang mau menambahkan atau kita lanjut ke alur pembelajaran. Bagus ya Bu Enda ya, betul sekali bahwa capaian pembelajaran itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan di sekolah. Jadi kita hadapkan kembali nih dengan real kenyataan kita yang kita hadapkan, yaitu salah satunya lingkungan ya, peserta didik, dan tentu fasilitas gitu ya. Jadi beberapa hal itu ada menjadi tolak ukur untuk Bapak Ibu untuk memahami bahwa ini capaian pembelajaran sesuai tidaknya begitu ya. Tapi sebenarnya capaian pembelajaran itu sudah ditentukan dari fase A sampai fase E, betul ya. F ya, mohon maaf. Oke. Nah, selanjutnya alur pembelajaran Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau menjelaskan mungkin atau memberikan gambaran atau pertanyaan boleh silakan. Alur pembelajaran, silakan. Alur, mungkin saya Pak, kalau alur. Oke, silakan. Yang tadi saya tangkap dari penjelasan Bapak Bagus, Bapak instruktur terkait alur pembelajaran ini, yakni seperti plot ya Pak tadi. Oke. Di mana di sana itu ada tujuan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa yang nantinya berkesinambungan dari awal hingga akhir. Betul, Jadi, iya. mungkin seperti itu Pak, mungkin. Oke. Nanti ada beberapa hal ya yang kita harus ambil garis pandang bahwa kita harus paham bahwa nanti ATP ini adalah salah satu jalur awal untuk Bapak Ibu untuk membuat sebuah modul ya. Jadi nanti kita harus pahami itu dulu, baru nanti kita masuk nih ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan reminding buat kita semua, silakan. Tujuan pembelajaran. Bu Eka atau siapa? Mungkin saya coba ya Pak. Oke, Bu Yulia silakan. Oke Pak, sepengetahuan saya sih tujuan pembelajaran sendiri itu adalah hasil belajar yang kita harapkan ya, yang guru harapkan terjadi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Iya, betul sekali Bu Yulia. Oke. Bu Yulia, Pak Chandra, dan Bu Enda, luar biasa. Oke, guru-guru hebat Indonesia yang kita miliki nih. Nah, semoga generasi emas kita menjadi generasi yang sangat-sangat gemilang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan dari 3 hal materi yang tadi kita sampaikan dari capaian pembelajaran, alur pembelajaran hingga tujuan pembelajaran, bahwa itu nanti akan tersusun menjadi satu nama yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Oke. Kita lanjutkan sebentar. Oke. Kebaca Bapak Ibu? Saya besarkan ya. Oke. Iya. Nah, Oke. Nah, di sini konsep alur tujuan pembelajaran tadi kan udah secara garis besar sudah ya. Nah, sekarang kita akan sedikit dirincikan. Nah, dari capaian pembelajaran dan alur pembelajaran itu sendiri sampai masuk ke tujuan ya. Oke. Nah, di capaian pembelajaran tadi seperti yang Pak Chandra sampaikan ya, bahwa capaian pembelajaran atau CP adalah itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui apa? Yang bernama sebagai fase. Nah, ada berapa fase di sini Bapak Ibu? Ada 6 ya, ada 6 fase ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ngajar di mana? SMK ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau SMK berarti di fase mana Bapak Ibu? Berarti mempelajari.
Ada di fase E dan F ya Pak? Betul, ya fase E dan F ya. Berarti kalau tahun ini, karena tahun ini pertama kali Bapak Ibu membuka proses kurikulum SMKPK dan kita masuk ke bentuk capaian pembelajaran ini, maka dimulai dari fase E. Iya, betul, fase E. Nah, di fase E ini nanti kita akan membuka ya Bapak ya Ibu ya. Kalau perbedaannya apa sih fase A dan F? Tentu berbeda. Untuk di SMK, fase E ini namanya materi pembelajarannya bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi di fase F itu sudah berbeda. Menjadi bahasa Inggris, apa mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya? Peminatan ya. Oke, bahasa Inggris yang peminatan atau sudah masuk ke komprehensifnya lebih cenderung ke keahlian tertentu sesuai dengan keahlian putra-putri kita nanti di kelas 11 dan kelas 12. Oke. Nah, di capaian pembelajaran ini tentu harus tentukan dari sejak awal. Nah, maksud dari sejak awal bagaimana? Jadi dari kelas, kalau di sini kan dari fase A ya, fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Itu sudah ditentukan. Maka di akhir fase itu harus sudah mendapatkan apa yang dicapai oleh siswa tersebut, ya CP-nya gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya fase A, berarti berakhirnya di kelas berapa Ibu? Untuk penentuan akhir fasenya. Di kelas 2 SD, Pak. Kelas 2 SD. Sedangkan di fase E, misalkan di SMK nih, kelas 10, berarti dia langsung diakhiri ya di fase E nih, yaitu di kelas 10 juga. Berarti nanti langsung di semester akhir itu sudah ada penentuan capaian. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan tuh. Nah, bagaimana cara penilaian kita diskusi lagi nih. Nah, fase F berarti di kelas 2, di kelas 12-nya, betul. Ya, oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke alur pembelajaran? Enggak. Kalau enggak ada kita lanjut ya. Oke. Bapak Ibu, halo? Bapak. Oke, lanjut aja ya. Boleh Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu. Boleh. Oke. Nah, di alur pembelajaran di AP ini, kita nyebutnya AP ya, biar lebih mudah dan lebih gampang dikenali. Dari rangkaian tujuan pembelajaran yang Ibu susun itu ya harus sistematis yang pertama. Harus logis. Sistematis itu yang tadi sudah sampaikan sama Pak Chandra sama Bu Yulia dan teman-teman ya, bahwa itu harus tersusun dari A sampai sekian banyak itu. Jadi tidak boleh mungkin ada yang teracak begitu ya. Kenapa sedemikian rupa? Karena alur ini susun kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh, kalau alur pembelajaran di hari pertama itu kita masukkan misalnya bahasa Inggris nih, contoh nih mau ambil apa misalkan di sini. Misalkan yang pertama ini kita mau belajar tentang speaking ya. Oke, berbicara. Berbicara itu tautannya apa, Bu? Kemampuannya itu. Kalian kemampuan apa? Biasanya berbicara dengan ada 6 ya. Menyimak. Iya, menyimak, betul. Nah, antara berbicara dan menyimak, nah kita masukkan nih sebagai salah satu komponen yang kita mau ambil misalkan. Nah, di komponen ini, maka nanti fase yang pertama harus lebih ringan. Awas, jangan sampai nanti kita langsung memberikan komunikasi, sedangkan kita tidak memberikan vocabulary-nya, kosakatanya. Nah, itu secara tersusun rapi, Bapak Ibu menyusunnya gitu. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, bisa Pak. Oke, sekarang silakan coba. Mungkin dari sini ada gambaran. Nah, dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan bahwa itu harus tersusun ya. Jadi harus mencapai CP di akhir fase. Dan tujuan pembelajaran tersusun secara kronologis. Kronologis itu gini. Kronologis berarti kita harus mendahului tahu apa yang kita dramatically-nya di awal tuh tahu ya. Jadi pembelajaran dari waktu ke waktu kita tidak boleh ada yang terlewat satupun. Nah, itu tujuan pembelajaran yang disusun seperti itu yang dimaksud. Jadi tidak hanya kita kalau zaman dulu mungkin saya yakin Bapak Ibu mungkin apa yang dirasakan bahwa kita mengejar target, oh KD-nya ini nih kita harus nyampe ke sini, begitu ya Bapak Ibu ya. Wah KD-nya ini nih kita harus nyampe ini. Kadang-kadang kita memaksa putra-putri kita, betul tidak? Nah, ya. Betul. Nah, di sini di capaian pembelajaran ini usahakan tidak terjadi lagi karena kita
sudah mempelajari kan tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu ya harus dimanusiakan. Terus kan pembelajaran yang seadil-adilnya adalah saat kita mengenali peserta didik kita sesuai dengan bakat minatnya. Begitu, nggak mungkin kan burung disuruh berenang, ikan disuruh terbang, kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi nanti kita harus mengikuti hal-hal seperti itu ya, bergerak sesuai kaidahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah kelihatan Bu? Cek. Ya. Iya, sudah Pak. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Atau mungkin saya minta salah satu dari Bapak Ibu nih untuk mencoba alur tujuan pembelajaran yang mungkin menurut Bapak Ibu itu sesuai, atau mungkin ada beberapa tanggapan serius mungkin ya dari kasus Bapak Ibu di sekolah. Silakan. Saya izin bertanya aja ya Pak ya. Oke, silakan. Untuk alur tujuan pembelajaran ini kan di situ disebutkan bahwa adanya kompetensi, kemudian konten dan variasi ya sebelum masuk Betul. pada tahapan capaian pembelajaran. Betul. Nah, yang saya inginkan adalah bisakah Bapak memberikan kami contoh pada masing-masing alurnya seperti kompetensi, konten, variasi. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi gini ya, Bapak Bu Yulia ya tadi ya. Oke, Bu Yulia. Jadi dari tujuan pembelajaran kita harus mengetahui bahwa harus memuat 3 aspek, Bapak Ibu ya. 3 aspek ini sudah tadi disebutkan ya, yaitu pertama kompetensi, konten, dan variasi. Nah, 3 hal ini harus terkandung di tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu muat, begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan mata pelajarannya adalah bahasa Inggris ya, betul ya? Nah kalau bahasa Inggris berarti pasti sudah memahami tuh kompetensi apa aja yang mau dimiliki ya. Oke. Nah, terus kontennya, konten itu apa? Konten itu materi yang dipelajari Bapak Ibu. Materinya apa? Misalkan seperti itu. Nah, terus misalkan kalau konten kan bisa, misalkan teks deskriptif bisa, atau teks narasi juga bisa seperti itu ya. Nah, variasi adalah salah satu tambahan untuk penggunaan keterampilan berpikir kreatif ya, kritis, kreatif dengan tingkat tinggi Bu. Nah, apa aja nanti kita akan berikan nih saat ini juga ya. Jadi gini, kita bareng-bareng deh susunnya biar semuanya memahami. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak Ibu mau ambil nih misalkan? Ingat, kompetensi itu harus berdasarkan KKO. Tentu KKO bahasa ya yang dipakai di sini. Oke, nah silakan. Mau kompetensi apa nih? Mengidentifikasi, oke. Atau sejenisnya. Oke, mengidentifikasi ya. Nah, dari kata misalkan siswa mampu mengidentifikasi begitu ya. Mengidentifikasi apa nih? Nah, kita masukkan deh tuh kontennya apa? Mau mengidentifikasi apa? Teks narasi, teks prosedur teks misalkan, atau teks prosedur. Nah, atau misalkan apa lagi yang Ibu mau masukkan di situ kompetensinya? Kontennya, sorry. Kontennya apa yang mau Bapak Ibu jelaskan di sini? Silakan, mendefinisikan apa? Mendefinisikan ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Mengidentifikasi apa? Sorry, mengidentifikasi, maaf. Mengidentifikasi apa? Teks Teks ini apa? Teks description. Oke, tes deskripsi ya, oke. Oke, sekarang kita sambung. Siswa mampu mengidentifikasi ya, teks deskriptif. Nah, terus variasinya apa? Dengan apa nih? Nah, dengan diskusi misalnya. Dengan apa lagi? Dengan menggunakan kata-kata sendiri bisa. Oke, begitu ya. Jadi variasi itu adalah membuat anak mengetahui alurnya. Jadi ini mendefinisikan mengidentifikasi dengan cara apa nih saya misalkan. Tadi udah tahu nih, diberikanlah solusi Bapak Ibu dengan gambaran teknis yang harus mereka lakukan dalam bentuk keterampilan yang berpikir kreatif, kritis gitu, dengan tingkat tinggi ya, gitu ya gitu.
Makanya nanti KKO-nya dicarinya yang tingkat tinggi yang kiranya membuat anak tuh bisa berpikir kritis. Ingat, ini masuknya adalah sudah fase E kalau Bapak Ibu. Kalau di fase E loh ya. Oke, tapi kalau di fase A dan berikutnya itu beda, nanti disesuaikan dengan fasenya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, bisa Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, nah tadi seperti ini sambil ini ya kita sampaikan lagi bahwa di fase itu kan ada fase A, fase B, C, D, E, F ya. Nah di semua itu Bapak Ibu membuat beberapa tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah di awal dari yang bertanya tuh, Pak TP sama ATP berbeda enggak? Nah TP itu adalah bagian dari ATP. Nah inilah contohnya. Jadi di gambar ini bahwa tujuan pembelajaran 1.1, 1.2 itu sesuaikan dengan apa yang mau dimulai sampai akhirnya Bapak Ibu mencapai di fase berakhir di kelas 2 tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, itu mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Ibu siswinya capai. Nah, gitu. Iya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan sebelum kita memberikan, saya akan memberikan contoh ya. Ini kan udah ada gambarannya nih, fase A, tujuan pembelajaran 1, 2, 1, dan sampai seterusnya sampai 2,2.3. Saya akan berikan contoh. Contohnya seperti ini. Oke. Terus, sorry. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, ini contoh alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu nih. Di sini capaian pembelajarannya apa Bu? Ini mata pelajaran apa sih Bu? Kira-kira? Matematika ya Pak. Iya. Nah, komponennya apa yang diambil? Domain komponen. Komponennya Bilangan. Bilangan, betul. Bilangan ya. Nah, capaian pembelajarannya Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen ya, dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret aritmetika dan geometri. Oke, sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu nih. Di sini mana yang masuk sebagai, nah di sini kan tadi saya baik ya, ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Nah sekarang kompetensinya yang mana? Peserta didik dapat menggeneralisasi. Betul, menggeneralisasi. Nah, untuk kontennya? Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Betul, bagus sekali ya, betul Bu. Nah di sini kita butuh yang namanya salah satunya itu variasi. Nah, variasinya di mana? Yang membuat dia lebih berpikir secara kritis gitu. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Silakan. Menggunakan barisan dan deret Pak? Betul, iya betul Bu, betul. Oke. Nah, betul Bu. Nah, di sini menggunakan barisan dan deret ya. Oke, betul banget. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua membuat alur pembelajaran yang baik. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi Bu. Saya akan memberikan kesimpulan sebelum kita masuk ke, mungkin ada tanya jawab sedikit. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ingin bertanya Pak sedikit. Oke, mangga silakan. Saya ingin tahu lebih lagi Pak. Ini bagus sekali materinya Pak. Terkait ini Pak, yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Yulia terkait Pak. Silakan. Terkait KKO. Itu KKO berarti acuan kita tuh yang taksonomi belum ya Pak? Atau betul yang itu? Iya, betul, itu bisa dipakai Pak. Betul, iya. Berarti itu juga harus sama berkesinambungan misalnya dari mengidentifikasi. Iya, kan itu ada urutannya ya Pak Ibu, ada urutannya. Nah, jadi bisa diurutkan sesuai dengan kemampuan dasar yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Betul sekali Pak Chandra. Oke. Mungkin itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini bisa dengar kali ya salah satu saran dari Pak Chandra bahwa KKO itu harus Ibu Bapak kenali dulu
sebelum nanti dimasukkan sebagai salah satu bentuk kompetensi ya. Jadi jangan sampai nanti kita tidak mengenali, asal menaruh misalkan, sedangkan kita sendiri nggak tahu nih prosesnya kemana gitu. Nah itu jangan sampai demikian begitu ya. Jadi kenali dulu apa yang menjadi KKO Bapak Ibu tentukan, lanjut terus menerus sehingga nanti bisa bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun gitu ya. Sifatnya nanti dinamis begitu. Oke. Dinamis dan berkelanjutan. Oke. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan, silakan. Saya Pak izin tanya. Oh iya Bu Indah, silakan. Bu Indah katanya lagi kurang sehat ya. Semoga cepat sehat ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, lekas sehat Bu Indah. Iya. Ini dong Pak, saya mau tanya. Silakan. Korelasi antara alur tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu sendiri apa? Alur tujuan pembelajaran dengan? Tujuan pembelajarannya. Oke, gini Bu, saya tarik ulur dulu ya ke materi yang sebelumnya sebentar. Oke, jadi gini, alur tujuan pembelajaran itu sendiri itu adalah sebuah kumpulan tujuan pembelajaran yang Ibu susun. Nah, Ibu susun sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensi yang akan diampu. Jadi harus terus-menerus dari mulai yang sederhana, yang ringan, yang anak putra-putri Ibu mungkin lebih anggap itu standar ya, sampai berkelanjutan, sampai masuk ke tujuan pembelajaran poin berapa, sampai di akhir fase mencapai capaian pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Gitu Bu. Jadi TP itu adalah bagian dari ATP begitu. Jadi TP ini sendiri, tujuan pembelajaran ini itu bagian dari alur tujuan pembelajaran begitu. Bisa dipahami Bu? Siapa bisa. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran tadi kan sudah disampaikan, sudah ditanya sama Pak Chandra sama Bu Yulia juga bahwa di situ mengandung kompetensi, konten dan variasi yang tertulis ya, tertulis di tujuan pembelajaran di masing-masing poin sampai nanti masuk ke fase akhir ya. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah terkandung kompetensi, konten dan variasi yang memang kita sudah tentukan sebelumnya begitu. Silakan. Mungkin Bapak Ibu saya coba mau bertanya nih. Nah, boleh dong ya kita sharing ya. Oke. Bapak Ibu, dalam penentuan tujuan pembelajaran, tentu kan kita nggak langsung menentukan KKO apa yang kita inginkan, betul ya? Betul? Yeah. Oke, nah terus bagaimana sih Bapak Ibu untuk menentukan awal sehingga KKO yang Bapak Ibu inginkan itu mungkin ya pertama ya dianggap peserta kita itu ya tidak kaget nih materinya, itu yang pertama. Yang kedua menarik. Yang ketiga sesuatu yang kalau misalkan kita materi yang mereka sudah tahu pasti kan boring ya. Nah, pasti ada suatu hal yang baru. Terus berkaitan dengan up to date content gitu loh. Yang benar-benar sekarang lagi booming dan dimasukkan ke materi Bapak Ibu gitu ya. Nah, contohnya misalkan kalau Bapak Ibu tadi kan udah dengar ya, di situ ada konten bahwa teks deskripsi. Nah, di teks deskripsi itu kan standar banget ya kalau saya perhatikan. Coba kalau misalnya konten itu dimasukkan ke konten yang menarik, yang saat ini sedang terjadi, misalnya deskripsi apa? Teks deskripsi tentang, begitu kan? Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi nanti konten tersebut tidak menjadi konten yang biasa begitu. Itu bisa dimasukkan ke sana ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya cuma simpel Bu. Bagaimana cara penentuan awalnya untuk Ibu mengetahui KKO mana yang lebih awal untuk bisa Bapak Ibu tentukan? Silakan. Melalui apa? Silakan. Bu Yulia, Bu Enda, Pak Chandra, Bu Eka, Bu Indah. Tes. Dengan cara melakukan pretest di awal bukan Pak? Oke, dan melakukan pretest di awal, betul sekali ya, dengan melakukan pretest di awal. Nah, dalam pretest ini kita mengambil berapa aspek yang kita bisa ambil, Bu? Yang kita bisa ambil gambaran bahwa anak tersebut seperti apa begitu dan harus bagaimana? 2 bukan Pak? Betul Bu Indah, silakan coba. Diagnostik dan non diagnostik. Oke, dia non kognitif, maaf. Kognitif dan non kognitif. Betul ya Bu Indah. Oke, Bu
Bu Indah benar ya. Oke, WK Bu Indah luar biasa nih. Nah, kognitif sendiri itu mengacu ke pengetahuan dan keterampilan anak tersebut, Bu. Jadi sudah langsung masuk ke materi kita, materi dasar atau kognitif. Sedangkan non kognitif itu masuknya kaidahnya tentang kepribadian dia. Nah, apa yang menjadi karakteristik dia, gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk kayak bakat minat masuk ke mana, itu masuk ke sana, gitu. Jadi kita bisa tahu nih anak ini sukanya apa, nggak sukanya apa, begitu. Jadi dua hal ini kita harus sudah mengetahui di awal. Kalau untuk non kognitif biasanya kita bisa dapatkan, kita nggak harus langsung melaksanakan itu sendiri karena kita sebagai guru mata pelajaran tidak langsung, biasanya sudah dari wali kelas atau guru BPBK Bapak Ibu itu bisa ya. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada proses itu sendiri dari awal begitu. Oke, bagus sekali Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Oke, ada pertanyaan Bu sebelum kita menutup? Tidak ada atau sudah? Cukup, Pak. Oke, nah silakan. Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya minta kesimpulannya mungkin dari salah satu rekan Bapak, silakan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan. Siapa yang mau mencoba? Mangga. Ya. Pak Chandra? Oke, sedang ini dulu Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, Bu Eka, lagi off kamera ya? Iya, baik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba ya Pak. Ya, silakan Pak Chandra. Jadi kegiatan hari ini diawali dengan pembukaan, baca doa, lalu setelah itu menyampaikan materi dari Bapak, dan sekarang bagian saya, atau mungkin ada yang lain, tapi di sini saya hanya coba mewakili ya, kalau nanti ada tambahan silakan terkait kesimpulannya Pak. Iya, betul. Nah, kesimpulan hari ini, materi hari ini, silakan. Tadi pertama menjelaskan tentang terkait capaian pembelajarannya Pak. Oke. Di mana kita tahu capaian pembelajaran secara umum tentukan oleh pemerintah seperti apa. Lalu yang berikutnya terkait alur pembelajaran, di mana alur pembelajaran memuat tujuan-tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dari fase hingga akhir, dari awal fase hingga akhir fase. Dan yang terakhir terkait tujuan pembelajaran, yakni di sana dicanangkan kompetensinya yang hendak peserta didik capai di akhir pembelajaran. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, barangkali kawan-kawan atau rekan-rekan bisa menambahkan. Mangga gitu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak Chandra. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Sebelum kita simpulkan nanti. Oke, ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Silakan. Kedengaran nggak ya? Tes. Terdengar. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah? Oke, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita seperti yang tadi Pak Chandra sampaikan, benar sekali bahwa pada nanti saatnya kita harus menyusun sebuah modul ajar. Modul ajar inilah nanti yang menjadi salah satu perangkat ajar kita yang penting, kitab lah ibaratnya, kitab yang kita pegang untuk mengajar ya. Jadi nanti modul ajar ini sebelum tersusun, maka kita harus menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita mempelajari itu, bagaimana cara penyusunan alur tujuan pembelajaran yang sesuai kaidahnya. Ya, jadi apa di dalamnya itu, Pak? Nah, di dalamnya Bapak Ibu sudah tahu tadi, yaitu sebuah tujuan pembelajaran. Jadi beberapa tujuan pembelajaran yang terkait dengan beberapa fase yang kita mau mulai di fase berapa begitu, sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lingkungan kita, dari peserta didik, lingkungan dan fasilitas yang kita hadapi begitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga Bapak Ibu semuanya menjadi sosok guru yang luar biasa,
dan kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat, bangsa yang luar biasa dengan generasi muda yang berbakat gitu. Oke, silakan saya kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas yang sudah diberikan sangat jelas ya, dan diperkuat serta dirangkum juga oleh Pak Chandra. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara terakhir, yaitu doa dan penutup. Mungkin untuk doa nanti kita akan dipimpin oleh Ibu Indah. Ibu Indah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sampailah kita di ujung acara ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Sebagai bentuk syukur karena acara telah berlangsung dengan lancar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita, yaitu in-house training pada kesempatan kali ini, dan semoga membawa banyak manfaat untuk Bapak Ibu semua, serta dapat diaplikasikan dengan baik di satuan pendidikannya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat semuanya.